Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi bareng gue Aryan di Red Channel Entertain. Ini film lanjutan dari 300 Sparta yang kemarin ya. Jadi jangan kemana-mana, ngecerit aja di tempat. Siapin kopi, rokok, baskom, apapun yang lo perlu. Dan jangan lupa subscribe-nya. Cekebrot aja langsung bro. Leonidas dan 300 prajurit Sparta mati dibantai ribuan panah tentara Persia. Perseus memenggal kepala Leonidas sebagai contoh akan pembangkangan yang dilakukan Sparta karena tidak mau tunduk kepada kekaisaran Persia. Yunani pun jatuh dijajah Persia. Aduh, itu nenek gondalkan begitu ya bro. Kisah permusuhan ini sebenarnya bermula dari 10 tahun yang lalu, saat Raja Darius, ayah dari Xerxes ini, datang untuk menaklukkan Yunani. Namun, ketika baru saja menyandarkan kapal, Persia ini dikagetkan oleh serangan mendadak yang dipimpin oleh Themistocles dari pasukan Yunani. Persia yang tidak mempunyai persiapan apa-apa langsung kalang kabut dan banyak menjadi korban. Di saat kekacauan ini, Themistocles mempunyai kesempatan membunuh Raja Darius yang sampai saat ini diingat oleh anaknya, yaitu Xerxes. Ini adalah Artemisia, pemimpin armada laut kepercayaan Raja Darius. Artemisia datang melayat ke Raja Darius pada waktu itu. Di sini Artemisia membisikkan kata-kata kotor dan jorok pada Xerxes. Lalu ia meraupi Xerxes dengan ramuan eceng gondok yang berusia lebih dari 1000 tahun dan melepaskannya kepada Masya. Lalu Xerxes ini menemukan gua para petapa di sana. Di situ ia menyerahkan diri pada kegelapan. Setelah 10 tahun, Xerxes ini berubah menjadi gede dan panjang bro. Sementara Artemisia membunuh semua penasihat Raja Darius. Ia menyaksikan keberhasilannya dalam membisikkan kata-kata kotor itu kepada Xerxes. Ini adalah awal Persia melakukan penjajahan di muka bumi. Xerxes telah menyiapkan puluhan ribu kapal perang untuk memulai ekspansinya. Sementara Themistocles yang baru menerima kabar bahwa Persia akan datang, langsung menuju ke desa Sparta untuk meminta bantuan armadanya. Namun Themistocles ini ditolak oleh Ratu Sparta karena Sparta akan mempertahankan desanya di gerbang neraka. Sementara itu, armada laut yang dipimpin oleh Artemisia berangkat menuju Yunani. Di sini ia membunuh seorang Yunani dengan sadis karena tidak mau menguburnya guys. Sayang banget lah pokoknya. Sebenarnya Artemisia sendiri adalah keturunan Yunani, tapi karena dulu bapaknya dibunuh dan ibunya diungkut rame-rame, lalu Artemisia sendiri ditawan di kapal budak Yunani, lalu dibuang dan ditemukan oleh orang Persia. Sejak saat itulah Artemisia dirawat inap di rumah sakit Harapan Ayah dan berjanji akan menuntut balas kepada Yunani. Rumah sakit Harapan Ayah di mana ya? Gak usah dipikirin bro. Di tepi pantai Carita, pasukan Themistocles ini udah siap menyambut kedatangan armada Persia yang dipimpin oleh Artemisia itu. Hari pertama pertempuran, Artemisia mengirimkan puluhan kapal perang untuk menghancurkan perlawanan Yunani. Walau Yunani yang dipimpin oleh Themistocles jumlahnya jauh lebih sedikit, tapi Persia babak belur dibuatnya. Armada Artemisia hancur lebur diserang Themistocles dan teman-temannya. Ini hari kedua pertempuran. Angkatan perang Artemisia dijebak ke perairan yang sempit. Jenderal yang memimpin pasukan Artemisia memakan umpan yang diberikan Themistocles.
Jenderal itu kaget begitu melihat tebing batu yang sudah berada di depan mata. Ini membuat armada Persia tak mampu mengingat sehingga kapal-kapal Persia ini saling bertabrakan. Saat pasukan Persia ini sedang syok, prajurit Yunani dari atas tebing langsung mengeceritkan diri dan jenderal pun mati dibacok Themistokles ini. Kekalahan selama 2 hari ini membuat Artemisia geram dan mencemplungkan jenderal yang gagal memberi kemenangan. Akhirnya Artemisia menggunakan cara halus dengan mengirimkan pembawa pesan untuk memanggil Themistokles ke tempatnya. Artemisia meminta agar Themistokles menyerah dan bergabung dengan Artemisia untuk menguasai Samudra Hindia. Belum juga ngobrol selesai, dasar bajingan Themistokles ini langsung mendorong Artemisia dan mengumpulnya anjing banget. Artemisia pun jadi keenakan. Mereka pun akhirnya saling memperut-perutan bro. Setelah selesai, Themistokles langsung pulang dan ditanya sama temannya ini, gimana rasanya bro? Agak sedikit longgar, jawab Themistokles. Kacau kan lo, anjing pokoknya dah. Besoknya Artemisia sendiri yang memimpin pasukan menyerang armada Yunani dengan mengarahkan kapal tanker. Kapal tanker ini sulit untuk ditabrak karena ukurannya 10 kali lipat dari kapal-kapal Yunani. Kapal tanker itu terus mengeluarkan aspal dari corong-corongnya, membuat kapal-kapal Yunani dikelilingi aspal itu. Akhirnya Artemisia berhasil membakar hampir semua kapal Yunani yang dipimpin oleh Themistokles ini. Themistokles selamat dari pertempuran tadi, tapi tidak dengan sahabatnya. Kemudian datanglah Deksos membawa kabar bahwa gerbang neraka telah runtuh dan pasukan Sparta telah dibantai habis oleh Persia. Dan Xerxes pun segera mengirimkan Ephialtes ke ibu kota Yunani agar Yunani segera tunduk kepada Persia. Ephialtes memperingatkan Yunani supaya menyerah agar tidak ada lagi korban seperti 300 Sparta yang telah dibantai. Datanglah Themistokles. Dan ingin sekali Themistokles ini membacok bajingan satu ini dengan golok milik Leonidas. Tapi Themistokles ini masih membutuhkannya untuk menyampaikan pesan bahwa ia menantang Artemisia di Teluk Salaman. Setelah itu, Themistokles ini langsung on the way menuju Sparta yang sedang berduka untuk meminta bantuan armada lautnya. Tapi Gorgo Ratu Sparta masih membisu 1000 bahasa karena suaminya Leonidas sudah syahid mempertahankan kemerdekaannya. Themistokles kini tidak punya pilihan karena Sparta merespon permintaannya. Dia akan melakukan pertempuran terakhir dengan armada yang tersisa. Karena tidak ada kemerdekaan yang gratis kecuali beli es boba yang beli 2 gratis 1. Tapi semua kemerdekaan harus ditebus dengan air mata dan darah. Artemisia ini kaget mendengar laporan dari Ephialtes bahwa Themistokles masih hidup. Artemisia langsung membawa ratusan armadanya ke Teluk Salaman menyambut serangan Themistokles. Akhirnya Themistokles pun menyerang dengan sisa armada itu. Ratusan armada Artemisia pun sudah menunggunya. Artemisia begitu beringas menyerang sambil mencari Themistokles yang telah mengumprutnya itu. Begitu juga Themistokles, dia membawa serta kudanya yang bernama Pedro dalam pertempuran kali ini. Themistokles pun berusaha mencari Artemisia, dan akhirnya mereka berdua bisa bertemu, berharap ada kemesraan yang tertunda yang belum dituntaskan.
Mereka berdua pun bertarung, namun di saat terakhir, Artemisia terkejut dengan ratusan kapal Sparta dan Arkadia datang membantu Themistokles ini. Lalu, Themistokles pun mengakhiri pertarungannya sama Artemisia dengan menusukkan celuritnya ke tubuh Artemisia. Bulu ketek Xerxes pun sampai merinding dengan kedatangan ratusan kapal Sparta dan Arkadia ini. Dan film ini pun berakhir dengan kedatangan armada Sparta dan Arkadia ini.